Hari ini makan apa ya? Makan yang biasa aku makan aja deh. Isabel, kamu makan di sini? Ini kan restoran mewah. Emangnya kamu mampu ya? Makan di restoran mewah seperti ini? Ampun, kenapa seperti itu sekali ya ngomongnya? Layan. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Siapkan satu ruangan VVIP buat saya. Saya mau makan di sini hari ini. Mohon maaf ya bu, satu restoran ini sudah di-booking oleh seseorang. Di-booking? Cancel bookingan itu sekarang juga. Bu, bukannya tidak boleh bu, tapi ownernya langsung yang mau makan di restoran ini. Itu ownernya ada di sebelah ibu. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kalau tahu ini restoran kamu, saya nggak bakal makan di sini. Karena saya nggak mau makan di restoran murah seperti ini. Muka aku. Maaf bu. Untung aja saya bawa face wash mahal punya saya. Cuman orang seperti saya yang bisa pakai face wash seperti ini. Ibu udah cuci muka, Bu. Emang saya kelihatan kayak tidak cuci muka? Iya, mukanya masih kelihatan kusam. Memangnya kenapa? Setidaknya, saya pakai face wash yang mahal. Maaf, Bu. Udah. Ya ampun, Bu Bianca. Saya saranin Bu Bianca pakai ini aja ya. Scarlett Low pH Gel Cleanser Glow Bright. Pasti itu face wash murah, kan? Ini memang murah, tapi hasilnya itu nggak murahan. Jangan salah ya kamu Bianca. Saya juga pakai itu bu. Itu face wash yang bisa bikin cerah dalam sekali pakai kan bu? Bikin cerah dalam sekali pakai. Bener banget. Apalagi ini tuh low pH dan gentle, nggak bikin muka jadi ketarik. Face washku bikin muka aku ketarik banget. Apalagi ini tuh ada niacinamide dan peach extract untuk mencerahkan jangka panjang kalau dipakai rutin. Bu Bianca pakai ini aja ya Bu Bianca. Gak usah. Saya nggak mau pakai barang punya kamu. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kamu nggak usah ngatur-ngatur saya. Padahal niat saya baik. Tapi kok gitu banget ya Bu Bianca. Sabar ya Bu Isabel. Ajudan, belikan saya Scarlett Low pH Gel Cleanser Glow Bright sekarang juga. Cepat ya Ajudan. Isabel, ternyata muka dia cerah karena pakai produk itu. Lihat ya Isabel, karena aku kalahkan kamu juga. Ampun, mobil listrik ternyata sebagus ini ya. Canggih-canggih banget loh mobil zaman sekarang. Kok mobilnya mati? Ini kenapa ini mobil listriknya? Ya ampun, coba telepon asisten deh. Bu Isabel? Halo Bu Isabel? Hari bisa saya bantu? Asisten, ini mobil listrik yang saya beli kok tiba-tiba mati asisten. Ini mobil listriknya rusak asisten. Kalau rusak sepertinya tidak mungkin Bu Isabel. Karena tadi bodyguard sudah mengecek kualitas mobil listrik tersebut. Ya ampun asisten, terus ini kenapa bisa mati asisten? Padahal saya lagi senang-senangnya loh pakai mobil listriknya asisten. Coba lihat di layar mobilnya Bu Isabel. Itu baterainya masih ada nggak Bu Isabel? Baterainya kedap-kedip asisten. Wah, sepertinya baterainya habis Bu Isabel. Makanya mesinnya nggak mau nyala Bu Isabel. Terus ini saya harus gimana ya asisten? Itu artinya mobilnya harus di-charger dulu Bu Isabel, agar Bu Isabel bisa menggunakan mobil listrik itu lagi. Di-chargernya berapa lama ya asisten? Biar saya bisa pakai mobilnya lagi. Kemungkinan 8-9 jam Bu Isabel.
8 sampai 9 jam. Ya ampun, lama banget ya asisten. Emang begitu biasanya Bu Isabel. Ya ampun, ternyata ribet banget ya pakai mobil listrik asisten. Ini baterainya nggak bisa dicopot pasang gitu asisten. Supaya saya nggak perlu ribet ngecas gitu asisten. Itu mobil listrik Bu Isabel, bukan remote AC. Jadi baterainya nggak bisa dicopot pasang seperti itu. Ribet banget ya ternyata asisten. Ya udah deh asisten, kalau kayak gitu tolong beliin saya mobil listrik yang baru aja deh asisten. Beli yang baru? Iya asisten, biar saya tuh nggak perlu yang namanya ribet-ribet ngecas kayak gitu asisten. Kayaknya lebih cepat beli baru deh. Jadi tolong beliin yang baru ya asisten. Biasanya kan mobil yang baru itu pasti baterainya penuh kan asisten. Ya udah asisten, tolong beli mobil listrik yang baru sekarang juga ya asisten. Sekarang? Iya asisten, sekarang. Kan saya mau pergi lagi nih mobil listrik. Jadi tolong pesenin sekarang ya asisten. Bu Isabel nggak lagi bercanda kan Bu Isabel? Asisten, kapan sih saya pernah bercanda? Tolong pesenin sekarang ya asisten. Dah asisten. Ya ampun. Bu Isabel. Kenapa sih kehidupanku kayak gini sekarang? Papa masuk penjara, Mama ngebuang aku. Aku kangen kehidupan mewahku yang dulu. Aku kangen kehidupan sultan seperti dulu. Ini semua gara-gara putri sultan abal-abal itu. Karena papanya ikut pemilihan pejabat, keluarga aku jadi hancur lebur sekarang. Feli, Usur, kenapa ibu manggil saya Bu? Ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Ikut ibu ke ruang guru sekarang. Kenapa gak bicara di sini aja Bu? Saya capek kalau harus jalan lagi ke ruangannya ibu. Kalau ibu ngomong di sini, yang ada kamu bakal malu dengan teman-teman kamu. Sudah. Mending kamu ikut ibu sekarang. Apaan sih Bu Sur? Aku udah capek ya. Harus jalan dari rumah ke sekolah. Dan sekarang harus jalan lagi ke ruangannya Bu Sur. Silakan duduk Feli. Kenapa Bu? Kenapa ibu nyuruh saya ke ruangan ibu? Gimana keadaan kamu Feli? Kamu baik-baik saja? Ya ibu ngeliat saya kayak gimana Bu? Ibu punya mata kan? Buat ngeliat? Ibu itu hanya khawatir sama kamu. Ibu nanyanya baik-baik loh. Ibu dengar, katanya papa kamu di penjara kan? Makanya ibu tanya keadaan kamu. Keluarga saya udah hancur Pak. Udah hancur. Saya udah gak punya kehidupan lagi sekarang. Sabar ya Feli. Ibu ngapain sih nyuruh saya kesini Bu? Ibu cuma mau ngejek saya ya Bu? Iya kan Bu? Bukan Feli. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi kamu jangan kaget ya Feli. Apaan sih? Cepetan dong ngomongnya Bu. Jadi Feli, kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Saya nggak bayar SPP dari awal masuk sekolah. Papa saya kan baru di penjaranya Bu. Kok bisa? Saya nggak bayar SPP-nya dari awal masuk sekolah. Harusnya begitu Feli. Tapi papa kamu selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Papa? Nunda buat bayar? Iya Feli. Ibu itu udah sering sekali mengingatkan beliau. Tapi beliau selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Makanya kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Papa, nyusahin banget sih Papa itu. Makanya ibu ingin membicarakan hal ini kepada kamu. Kamu masih punya keluarga yang lain untuk membantu membayar SPP kamu. Nggak ada yang bisa bantu saya lagi. Ibu saya udah ngebuang saya, Bu. Dan nenek saya udah nggak punya pekerjaan. Jadi nggak ada, Bu, yang bisa bantu saya bayar SPP. Terus bagaimana, Feli?
cara kamu untuk membayar SPP kamu. Ini dari awal masuk sekolah loh, kamu belum bayar, Feli. Pakai beasiswa lah, Bu. Putri katanya sering donasi kan ke sekolah ini. Ya pakai duit dia dong, Bu. Buat bantu bayar SPP saya. Sepertinya tidak bisa, Feli. Karena donasi dari keluarga Putri itu untuk membiayai murid-murid yang berprestasi. Sedangkan kamu bukan murid yang berprestasi. Apa? Saya nggak bisa dapat beasiswa? Iya, Feli. Di kelas kamu adalah murid dengan peringkat paling bawah. Jadi mohon maaf ya, Feli. Ibu tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Kenapa harus jadi murid berprestasi sih mau dapetin beasiswa? Curang banget. Maaf, Feli. Tapi ini memang sudah kebijakan sekolah. Dan maaf juga, Feli. Tapi ibu harus memberikan kamu tahu hal yang lebih penting lagi. Kalau kamu tidak membayar SPP-mu sampai akhir minggu ini, kamu akan dikeluarkan dari SMA negeri swasta. Apa?